Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Berani sekali Gufron itu berfatwa menggugurkan sholatnya orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terbiah Daily. Oh ya teman-teman, saat ini saya lihat di sosial media Mama Gufron ini semakin viral ya. Bahkan viralnya sampai ke negeri Malaysia. Dan terakhir kali saya lihat juga bahkan sampai ke Arab Saudi. Ya, beberapa pendakwah di Malaysia meminta agar ormas Islam seperti MUI dan lainnya mengambil tindakan tegas untuk menghadang penyebaran aliran yang menyimpang dari Gufron ini. Mama Gufron ni, saya masih ada harapan bahawa ulama-ulama di Indonesia akan meluruskan isu ini. Saya yakin anda akan berjaya meluruskan isu. Saya harapkan Nahdlatul Ulama, Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah buat kenyataan terbuka, buat kritikan secara terbuka. Kalau perlu panggil pakar bahasa Suryani untuk nyatakan dengan jelas bahawa Mama Gufron ini berbohong. Panggil pakar bahasa Arab mengatakan apa yang disebut oleh Mama Gufron itu adalah gibrish. Gibrish. Nyatakan pakar-pakar ni kena kedepan dan sebut benda ni sebab orang awam tak tahu. Kita tengok video dia, orang awam siap tepuk lagi bila dia cakap bahasa Arab tu. Bahasa Arab karomah dia tu. Orang Arab orang awam siap tepuk lagi, orang awam tidak tahu. Jadi miris saya yakin ya, ulama-ulama Indonesia akan meluruskan isu. Keperkatu. Wa makoli brokoli. Lihat teman-teman, orang yang di Malaysia saja itu resah dengan tindakannya Gufron ini ya, yang menyebarkan hal-hal menyimpang tentang agama Islam. Dan yang menjadi sebuah pertanyaan, lalu bagaimana kita yang di Indonesia? Sejauh ini saya melihat berita-berita di sosial media, belum ada tanggapan resmi dari MUI ya. Ya minimal MUI Banten lah teman-teman. Padahal apa yang disampaikan oleh Gufron itu sudah sangat berbahaya sekali. Bahkan Gufron berani berfatwa, siapa yang seuzon dengan dia katanya ya, sholatnya gugur, ngajinya gugur katanya. Sampai difitnah, dihina, saya aja gilanya pun 3 tahun. Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Sholat gugur guys, ngeri. Apanya gugur? Gugur karena apa? Gak ada cinta kasih sayang. Saya mendoakan, saya munajat kepada Allah, munajat kepada malaikat maut, nukar nakir, ke malaikat Jibril. Ya Allah ya Karim, makoli inna rahmatan Gufron. Nah keluar lagi kan bahasa andalannya makoli yang disebut itu bahasa Suryani. Padahal bukan teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat tadi juga ya, berani sekali Gufron itu berfatwa menggugurkan sholatnya orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Memang terdengar dan terlihat viralnya Gufron ini ya seolah-olah seperti lucu. Padahal sebenarnya ini berbahaya sekali. Saya ulang terus di channel ini mengatakan bahwa ini berbahaya ya, karena berkaitan dengan ajaran agama Islam yang diselewengkan. Perkara akidah, ya, perkara syariat. Dan faktanya Gufron ini sudah memiliki banyak pengikut. Ya saya kasihan saja dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya ini. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang memang tulus ingin belajar agama Islam ya, tetapi salah dalam memilih guru. Dan kita sebenarnya juga tidak ada kebencian dengan Pak Gufron secara pribadi ya. Tetapi mohon maaf nih ya, ajaran-ajarannya Pak Gufron ini tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita benarkan. Dia katanya pengendali malaikat, bahkan dia bisa melarang malaikat mungkar nakir untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang meninggal dunia. Santai lah. Oh ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung ngeri ini. Lihat dulu mungkar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk-beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk-beluknya? Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Enggak ada kecap nomor 2, enggak ada. Nomor 1, saya yang tanggung jawab. Kebayang nggak tuh betapa menyimpangnya, bisa melawan perintah Tuhan, perintah Allah. Malaikat itu melakukan sesuatu karena perintah Allah, taat kepada Allah. Tetapi Gufron ini ngaku bisa melarang malaikat untuk menaati Allah. Dia memberi jaminan kepada semua jamaahnya ya, pengikutnya, untuk terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ini kalau dibiarkan ya, lama-lama Gufron ini bisa ngaku nabi ya. Bahkan bisa ngaku Tuhan juga tuh dia. Tapi kalau sudah dicampuri dengan ketemu malaikat, bahaya, besok ngaku nabi orang itu. Jangan percaya kalau sudah ngomong-ngomong ke itu. Banyak sekali penyimpangan yang berbahaya dari Gufron ini. Bahkan pernah ada di suatu pengajian ya, itu buka sesi tanya jawab dan narasumbernya itu Gufron.
Ada jemaah yang bertanya, agama-agama lainnya masuk surga juga atau tidak? Ya, dan jawabannya nih, coba dengarkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu bisa masuk surga? Ya, kita coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Kacau. Ya, bagaimana mungkin di dalam sebuah pengajian membuka sesi tanya jawab dan narasumbernya orang seperti Gufron ini. Dan yang dibahas ini masalah akidah juga. Katanya semua umat beragama selain Islam juga masuk surga, punya surganya masing-masing. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Itu jelas sekali, teman-teman. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Makhluk yang paling jahat, makhluk yang paling buruk itu adalah makhluk yang diciptakan dengan akal, ya, tetapi tidak mau menyembah kepada Allah. Sudah sebegitu terangnya penyimpangan dari Gufron ini, tetapi masih didiamkan juga sama MUI. Wah, saya nggak paham ya apa yang terjadi dengan MUI, teman-teman. Sedang sibuk apakah orang-orang yang ada di MUI? Ya, minimal MUI Banten lah. Tetapi belum terdengar sampai saat ini suaranya. Nggak tahu ya nanti ya setelah video ini dibuat. Semoga dengan bersuaranya saudara-saudara kita sesama muslim di Malaysia menjadi perhatian khusus penegak hukum di Indonesia. Menjadi perhatian juga oleh lembaga-lembaga keagamaan yang berwenang dalam hal ini. Memberikan fatwa ya seperti MUI dan lainnya. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.